Marvela Yatanoi Di acara talk show kita bicara Bingkai Cerita Adonia. Iya, di acara talk show kita yang pertama ini ya Ya, Marvel, ini acara kita talk show kedatangan pertama. narasumber yang sangat inspiratif ya, ya. Dan juga tidak kalah menarik menarik dan sangat menginspirasi kita anak-anak gereja GKI Adonia Wosi. Narasumber kita siapa tuh Marvel? Narasumber kita pada acara talk show kita pertama kali ini yaitu Bapak Penatua FS Mawiram Pakel selaku Wakil Ketua Jemaat Ya. GKI Adonia Wosi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan juga Bapak Penatua RAD Risamasu selaku Sekretaris Jemaat GKI Adonia Wosi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Kakak Marcel, Kakak Fiona. Siang. Bagaimana kabarnya saat siang hari ini? Siang hari ini baik-baik, sangat senang sekali. Ya, Sangat senang sekali. sangat senang. Bapak, Sunja? Senang. Bagaimana perasaan Bapak Reki dan Bapak Mawiram Pakel jadi Perasaannya? tamu perasaannya pada Acara jadi talk tamu show. pada acara talk show pertama kita. Ya, perasaan saya dengan Pak Mauram Pakel hari ini sangat senang, sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diundang sebagai narasumber dalam rangka talk show yang dibuat oleh tim multimedia Jemaat GKI Adonia Wosi. Sangat senang dan sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dapat kami rasakan. Begitu ya Bapak ya? Ya. Ya, sesuai dengan topik kita di saat siang hari ini mengenai sejarah GKI Adonia Wosi, narasumber kita ini yang di depan ini adalah orang-orang di balik berdirinya Jemaat GKI Adonia Wosi. Iya, jemaat yang kita tahu adalah Jemaat GKI Adonia Wosi adalah sebuah pemekaran dari Jemaat GKI Sion Sanggen. Ya. Ya. Pertanyaan pertama nih yang ingin kita tahu, kira-kira siapa yang mempunyai ide atau pemikiran untuk membuat pemekaran ini? Iya. Iya, baik pemirsa dan semua Jemaat GKI Adonia Wosi, ide dan pemikir berdirinya Jemaat GKI Adonia Wosi ini tentunya itu datang dari Tuhan. Ini merupakan rencana Tuhan untuk bagaimana pengembangan pekabaran Injil yang harus dilaksanakan di tengah-tengah GKI di tanah Papua, Klasis Manokwari, dan juga jemaat-jemaat yang ada di Klasis Manokwari. Dan itu dituangkan lewat hamba-hamba Tuhan yang ada pada saat itu di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan. Kalau tidak salah waktu itu Bapak Pendeta Elmarisan ya di Jemaat GKI Sion Sanggen pada saat itu. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pendeta RJ Naduterai. Dan itu ada pada periodisasi Majelis Jemaat GKI Sion Sanggen periode 2005 sampai 2008 yang pada saat itu Pak Wakil Ketua ada di dalam periodisasi itu. Ya, jadi ide itu mulai tertuang di situ. Mungkin nanti Pak Wakil Ketua yang akan menjelaskan pada saat itu karena periodisasi yang berikutnya saya sebagai sekretaris Jemaat Adonia Wosi yang sekarang, dan pada saat itu kita ada di dalam periodisasi Majelis Jemaat Sion Sanggen periode 2008-2013 ya. Nah, mungkin untuk lebih jauh dan bicara masalah rencana itu Pak Wakil Ketua yang mungkin bisa menambahkan dari apa tentang latar belakang berdirinya Jemaat Adonia Wosi. Ya, terima kasih. Ya. Jadi saya sama Pendeta Marisan itu cerita terus dibawa ke sidang terakhir pertama di Bremi. Iya. Bremi. itu Bremi. masih cerita dibahas sidang sana di Bremi, terus ditetapkanlah pengusulan Ustaz, belum ditetapkan 4 lokasi Pertamina Wosi sampai dengan Gaya Baru, terus kedua
Suapen. Ya, daerah Satu, Suapen. kedua, ketiga Ingramui, Ingramui. Ya, terus keempat Rendani. Rendani. Ya. Itu 4 lokasi itu. Pada saat itu 2008. Pada saat raker kedua di Pasir Putih 2009, maka ditetapkanlah itu. Ditetapkan itu menjadi pemekaran itu. Yang dulu masih sebut Pos PI. Pos PI. Pos PI. Terus 2009. Dari 2009 kita mencari tanah. Cari tanah terus saya sama Pendeta Marisan cari tanah. Ya, kebetulan kita juga usaha tidak dapat. Terus pada 2013 Pendeta Marisan ganti sama Pak Nando Trai. Nando Trai bilang tempat di sini yang kebetulan Klasis punya. Jadi kita bikin di situ sudah. Lewat keputusan sidang 2013, keputusan sidang diperkuat sama surat keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat. Setelah itu pada tanggal 4 April 2013 diletakkan batu pertama jemaat. Bukan batu pertama gereja. Batu pertama sebagai jemaat. Oh, Jemaat. Di situ dan dipimpin oleh waktu itu pendeta siapa? Nicholas Matruti. Iya, Nicholas Matruti dari Sinode. Oh, jadi pada saat batu peletakan batu pertama dipimpin oleh Pendeta Nicholas Matruti STH. Ya, beliau waktu itu Badan Pekerjaan Am Wilayah 2 Sinode. Ya, yang datang pada saat itu bersama-sama dengan Ketua Sinode, Bapak Pendeta Yoku. Ya, pada saat itu yang meletakkan batu pertama. Ya. Terus dari situ kita mulai berjalan setelah tetapkan Pos PI dulu. Pos PI 2013, terus minggu depan ibadah pertama. Pos PI dipimpin oleh Pendeta Franky. Sudah Pak Nando Trai diganti sama Pendeta Franky. Sudah 2013 Pendeta Franky. Setelah jalan 2 bulan, 2 minggu, 3 minggu, stop ibadah. Tidak jalan lagi. Tidak jalan terus sampai bulan, kalau tidak salah 2 bulan ke 3 bulan tidak jalan. Tidak jalan 2 bulan 3 bulan. Padahal apa yang ada di jemaat ini sebenarnya kan menurut aturan semua harus di drop oleh Jemaat Sion Sanggeng. Tapi ternyata tidak. Jadi semua barang yang ada di Jemaat Adonia Wosi itu dari awal diupayakan sendiri. Sudah. Setelah itu sudah stop, baru cukup lama ya kita stop. 1 tahun kan? Kita stop cukup lama, baru raker di Tanah Rubu 2015 raker Tanah Rubu. Kita upayakan bagaimana supaya bisa jadi jemaat mandiri yang sebenarnya menurut tata gereja tidak bisa didirikan jemaat kalau pada saat raker tidak bisa setujui jemaat mandiri. Nanti sidang klasis baru bisa disetujui. Nah, sedangkan sidang klasis di Rendani ada masih 2 tahun atau 3 tahun lagi. 2 tahun. Terus sudah Ketua Sinode lewat DPP klasis langsung tetapkan itu. Karena
kalau memang tidak ditetapkan ya sebelumnya banyak masalah-masalah yang terjadi. Banyak masalah yang terjadi, tapi ya itu tidak jadi masalah, ditetapkan sebagai jemaat mandiri. Ya, baik. Bakal jemaat dulu. Bakal jemaat. Dari pos PI Pindah ke ke bakal bakal jemaat. jemaat. Ya. Bakal jemaat terus ditetapkan sebagai GKI. jemaat mandiri. Jemaat Jemaat mandiri. Adonia Wosi. Langsung ditetapkan sebagai jemaat GKI Adonia Wosi. Itu 2015 dia punya itu keputusan ada di 2015. Pak Riki 2015 2015 ditetapkan. Ya. ditetapkan Sebagai 2015 sebagai jemaat mandiri. jemaat. Oh, baik. Jadi sebelum kita lanjut ingin menanyakan alasan untuk membuat pemekaran ini tuh karena apa? Ya itu tadi Pak, seperti Pak Riki bilang, itu pertama kemurahan Tuhan. Yang kedua karena memang melihat jemaat Sion Sanggeng cukup banyak. Waktu itu di kelas iya. Manokwari jemaat Sion Sanggeng yang paling Paling banyak. banyak di 1000 Klasis. lebih kakak. 1000 lebih kakak. Jadi saya punya inisiatif langsung dengan Pak Pendeta Marisan Membuat pemekaran. membuat suatu pemekaran. Karena waktu itu kita orang Rayon 8 ada berjumlah 125 kakak dengan jiwa sebanyak kurang lebih 500 jiwa. Gitu. Jadi itu. Cuma memang pada saat itu bukan kayak sekarang kalau pemekaran kan setuju saja silakan. Tapi sekarang dulu itu memang ya agak Itu berat. Prosesnya berat. Iya. Tapi ya lumayan karena campur tangan Tuhan di dalam sehingga bisa menjadi jemaat mandiri. Iya. Mungkin yang lain Ya. perlu tambahkan Pak? Iya, jadi kakak berdua itu sekilas yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi bagian-bagian, tapi secara aturan, secara yuridis yang disampaikan lewat sidang-sidang, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, mulai dari raker di Bremi, terus pindah raker klasis di Pasir Putih, sampai sidang klasis di Mangguapi dulu Pak. Mangguapi itu baru ditetapkan beberapa jemaat yang harus melaksanakan pemekaran. Nah, salah satunya adalah jemaat GKI Sion Sanggeng dengan pusat pemekaran itu ada di wilayah Rayon 8, apa yang tadi Pak Wakil Ketua sudah sampaikan ya. Nah, dari situlah lewat sidang klasis di Mangguapi maka kita di Jemaat Sion Sanggeng pada saat itu mulai menyusun. Ya, pada saat itu 2012 kebetulan pada saat itu saya sudah ada dalam periodisasi majelis 2008-2013 dan pada sidang jemaat yang ke-15 Sion Sanggeng pada waktu itu tahun 2012 kita mulai susun dan rekomendasi-rekomendasi keluar untuk adanya pemekaran di Jemaat Sion Sanggeng pada saat itu ya. Nah, kita mulai bentuk tim kerja. Tim kerja. Ya, tim kerja untuk mulai masuk dengan persiapan peletakan batu pertama. Tim kerja itu adalah majelis jemaat yang ada di bertugas di Rayon 8. Oh, iya. Ya, pada saat itu Pak Wakil Ketua sendiri ada di Rayon 8. Pada saat itu kemudian ya sebagai ketua ya, ketua tim kerja, kemudian sekretarisnya Bapak Penatua W. Samosir, kemudian anggotanya Bapak Penatua J. Kesaulia, Ibu Penatua Etri, ya, Bapak Danardono pada saat itu ya, yang masih bertugas, Bapak Penatua Asimatupang dan beberapa teman-teman yang ada pada saat itu ya. Akhirnya tim itu mulai terbentuk dan kita mulai coba untuk membuat surat rekomendasi yang diturunkan dari pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Sion Sanggeng. Ya, itu tahun 2012. Ya. 2013. Kemudian masuk tahun 2013, ya bulan Januari mulai start ke depan itu tim ini mulai kerja. Ya, tim kerja sudah mulai kerja persiapan pemekaran. Dan nantinya pada tanggal
4 April 2013 itu peletakan batu pertama dimulainya jemaat. Jemaat. Ya, dimulai jemaat. Jadi ini pada saat peletakan itu kita sudah mulai ibadah. Sudah mulai Ya, ibadah. langsung dibuka dengan ibadah. Ibadah. Ya, yang dipimpin langsung oleh BPAM wilayah 2 pada saat itu Bapak Penatua N Matruti STH, dan dihadiri pada saat itu dari pimpinan gereja, Bapak Ketua Sinode sendiri, Bapak Penatua Yoku, pemerintahan waktu itu Pendeta Yoku. Bapak pejabat sekda waktu itu Bapak Halatu itu dari provinsi, kemudian Bapak Bupati sendiri, Bupati Manokwari, Bapak Salabai pada saat itu, dan Ketua Klasis pada saat itu Bapak Pendeta Bisai, ya pada saat itu. Iya, baik. Ketua DPR, Ya, kemudian di provinsi. OPD dan Muspida pada saat itu hadir semua. Ya. Itu proses awal Proses ya, awal di tahun mulai 2013. pemikiran sampai akhirnya ditetapkan menjadi PSBI, bakal jemaat. Itu proses-prosesnya ya. Iya, iya. Iya. Kita akan lanjut karena ceritanya ini makin seru, makin seru ya ke Ya, depannya. ya, Jadi kita akan lanjut nanti. Jadi teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap stay tune dan saksikan Sesi kedua kita. Halo, selamat datang di Adonia Kids. Siapa nih yang pengen bertumbuh dalam Kristus? Ayo siapkan diri kalian. Kelas ini akan membahas tentang cerita Alkitab dan tumbuh kembang anak. Bergabunglah bersama kami. Iya, jadi setelah peletakan batu pertama itu mulai disiapkan untuk persiapan gedung sementara, ya. Gedung sementara. Bangun gedung sementara jemaat GKI Adonia Wosi pada saat itu, ya. Masing-masing jemaat yang dikoordinir oleh tim kerja ini mulai mengumpulkan bahan, ya. Seperti apa yang disampaikan awal tadi oleh Pak Wakil Ketua bahwa segala sesuatu menyangkut berdirinya jemaat GKI Adonia Wosi itu merupakan swadaya dari jemaat Rayon 8 pada saat itu, ya. Akhirnya jemaat mulai kumpul kayu, ya, kumpul seng, ya, kemudian semen, untuk kita mulai persiapan untuk mendirikan gedung sementara yang dibuat dari kayu, dari papan, ya. Kemudian kita mulai kumpul itu, jadi ada renggang waktu sampai dengan bulan November pada saat itu, ya. Memang agak sedikit lama. Di situ kita mulai masuk dengan ibadah. Tapi sebelum masuk bulan November itu kita ada pernah ibadah di dalam tenda kalau tidak salah waktu itu, Pak Wakil, yang dipimpin oleh Pak Pendeta Franky pada saat itu, ya. Periodisasi pendeta jemaat pada saat itu dari Pak Nando Terai pindah ke Pendeta Franky, ya. Ya, itu sudah mulai kita jalan, dan nantinya di bulan November itu gedung sementara kita sudah mulai rampung, ya. Sudah mulai dibuat baik, dan persiapan ibadah itu sudah mulai nanti dilakukan masih di bawah pendampingan pada saat itu dari Majelis Jemaat GKI Sion Sanggeng, ya. Tiap minggu ada majelis bertugas di pelayanan pada saat itu masih
pos pelayanan Jemaat GKI Adonia Wosi. Oh, Ah, masih pos pelayanan. Kemudian nanti masuk di 2014, ya 2014 itu kita mengikuti raker di Sion Maripi, Jemaat Sion Maripi. Di situ mulai terjadilah perubahan nama tadi, pos pelayanan itu menjadi bakal jemaat. 2014. 2014. Nah, itu menjadi bakal jemaat yang digunakan untuk mulai mempersiapkan semua kelengkapan yang ada di bakal jemaat Adonia Wosi. Memang pada saat persiapan itu banyak tantangan, ya. Membangun jemaat ini tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jemaat Adonia Wosi berdiri ini berbagai macam tantangan yang tentunya datang dari dalam sendiri, ya, tentu datang dari dalam sendiri. Pengorbanan terjadi, itu ada. Kita berkorban, kita punya pikiran, ya, kita punya semua tenaga yang ada, sampai dengan saat bagaimana kita mempersiapkan kelengkapan itu juga masih ada dengan bentuk-bentuk tantangan. Tetapi karena ini pekerjaan Tuhan, akhirnya semua yang direncanakan oleh Tuhan itu bisa terwujud sampai di raker klasis di Jemaat Tanah Rubuh. Nah, di saat itulah keluarlah surat keputusan Badan Pekerja Klasis Manokwari yang menetapkan lewat raker Jemaat GKI Adonia Wosi sebagai Jemaat Mandiri. Jemaat Mandiri. Nah, itu bagian-bagian yang Itu kita pada lalui. tahun Itu tahun 2015. Tahun 2015. Ya, 2015. Ditetapkan menjadi Jemaat Mandiri. Jemaat Mandiri. Berarti Jemaat sudah Mandiri, jadi iya. GKI langsung Iya. GKI Adonia Wosi sudah menjadi jemaat sendiri. Iya, berarti. jadi bukan lagi bakal jemaat pada Bakal saat jemaat. itu. Jemaat Ya, lagi, bukan oh, lagi baik. bakal jemaat, tapi sudah menjadi Jemaat Mandiri. Jemaat Mandiri. Ya. Nah, nanti disitulah baru kita mulai start dengan semua apa yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Klasis. Begitu ya, Pak Wakil Ketua ya. Di jemaat itu jemaat mandiri dengan majelis Rayon 8. Lawan 8 itu ada 13 orang pada saat 13 itu. orang. Ya, majelis Rayon 8 ya. Jadi kira-kira begitu sekilas Prosesnya. proses sampai dengan Jemaat Adonia Wosi menjadi Jemaat Jemaat Mandiri. Mandiri. Ya, ya. Mungkin seperti itu kakak berdua. Oke Bapak berarti setelah melewati proses itu, setelah melewati tantangan dan rintangan cobaan itu Ya. semua, jadilah Jemaat GKI Adonia Wosi. Ya. Setelah berdiri menjadi jemaat sendiri, Jemaat GKI Adonia Wosi itu perasaan Bapak mereka tuh bagaimana pada saat itu? Ya. Ya, memang karena tadi saya sudah bilang perjuangan mendirikan Jemaat Adonia Wosi ini berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Tetapi kita yakin bahwa jemaat ini adalah milik Tuhan. Iya. Ya. Jemaat ini adalah milik Tuhan. Sehingga hasil-hasil yang ditetapkan lewat klasis, sinode bahkan klasis, itu merupakan bagian yang betul-betul diberikan oleh Tuhan untuk berdiri suatu jemaat, terlebih khusus Jemaat Adonia Wosi. Nah, perasaan kami ya sebagai mau bilang tokoh ya, tokoh Iya. pendiri Jemaat Iya, GKI iya. Adonia Wosi, kami merasa bersyukur bahwa apa yang selama ini kami mempersiapkan itu Tuhan telah menjawab, ya. Ada rasa terharu, ya. Kalau kita melihat kita punya begitu banyak pengorbanan yang terjadi untuk mendirikan Jemaat Adonia Wosi ini, itu rasa terharu, ya. Rasa terharu yang sangat mendalam, dan kami inginkan ketika Jemaat Adonia Wosi menjadi jemaat yang mandiri, ada sesuatu yang menjadi bagian untuk generasi penerus gereja ini bisa betul-betul bisa melihat itu, ya, bisa meneruskan jemaat ini dengan baik, ya, yang dilakukan dalam bingkai tetap dalam pelayanan kasih pada Tuhan. Ya, mungkin itu yang bisa kita rasakan sebagai ya orang-orang yang dipercayakan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk berdirinya Jemaat GKI Adonia Wosi. Mungkin begitu kakak berdua. Jadi setelah ditetapkan, rasanya Bapak orang pasti terharu, senang, bahagia, Ya. karena telah ditetapkan menjadi jemaat mandiri setelah melewati berbagai macam Ya. hal ya. Ya. Selanjutnya kira-kira setelah ditetapkan menjadi jemaat mandiri, rencananya Bapak orang Ke habis depan. itu apa? Selanjutnya setelah ditetapkan menjadi jemaat mandiri.
setelah ditetapkan menjadi jemaat mandiri, yang pertama kita mulai atur tentang komposisi struktur majelis jemaat GKI Adonia Wosi pada saat itu. Dan kita menyurati ke Badan Pekerja Klasis untuk menerbitkan surat keputusan dari Badan Pekerja Klasis untuk menetapkan struktur majelis. Struktur majelis. Pada saat itu kita belum ada pendata jemaat. Oh iya. Ya. Jadi 2016 itu mulai diterbitkan surat keputusan Badan Pekerja Klasis yang tersusun pelaksana harian Bapak Penatua Mawiram Pakel sendiri sebagai ketua, merangkap wakil ketua pada saat itu, ya. Kemudian saya sendiri Penatua RAD Risa Masu sebagai sekretaris jemaat. Ya, kemudian Pak Penatua W Samosir sebagai wakil sekretaris, ya. Kemudian Ibu Penatua Carolina Tulus sebagai bendahara. Kemudian dilengkapi lagi dengan beberapa urusan yang ada. Nah, kelengkapan itu dari 13 itu tadi. Ya, 13 majelis yang bertugas pada saat itu di Rayon 8. Rayon 8. Ya, Jadi masih tetap 13 majelis. masih tetap, ya, masih tetap pada saat itu. Dan kelengkapan itu tentunya dikoordinir oleh masing-masing majelis. Bapak Penatua Asimatupang pada saat itu sebagai pembinaan jemaat, ya, urusan pembinaan jemaat. Kemudian Bapak Penatua Eli Lievna itu sebagai koordinator urusan perkabaran Injil, ya. Kemudian ada lagi Bapak Lili, ya, nanti saya lihat lagi. Ya, memang sangat terharu sekali kita pada saat itu menyusun struktur Ekubang, iya pada saat itu. Iya. Terus Liliana itu tadi. Perkabaran Injil. Iya. Terus apa? Diakonia. Diakonia. Iya. Apa? Iya. Jadi pokoknya dari 13 itu. Ya, ada tersusun. Memang kalau kita ingat-ingat juga pada saat itu jemaat Adonia Wosi yang masih ya, anggaplah masih bayi, ya. Iya. Masih bayi yang mulai angkat kepala untuk mulai berjalan ke depan. Iya, jadi itu sekitar 2016. Iya, 2015-2016, ya. Mungkin seperti itu. Jadi masih ditetapkan masih ada 13 majelis, itu pun dari Rayon 8. Iya, Rayon 8. Iya. Terus pada saat itu juga belum ada pendeta, ya? Belum ada. Kira-kira pada saat itu ibadah sudah mulai jalan, pada saat struktur majelis sudah dibuat, itu ibadah sudah jalan. Begitu ditetapkan sebagai bakal jemaat, sebelumnya juga sudah jalan. Sudah jalan. Waktu pos PI saja yang kita stop. Oh. Iya. Tapi setelah bakal jemaat sudah jalan, ditambah dengan jemaat mandiri sudah jalan sampai dengan saat ini. Jadi dengan 13 majelis itu yang pimpin ibadah pun itu dari Klasis. Iya, masih dijadwalkan dari Klasis. Dijadwalkan dari Klasis, ya. Jadi kira-kira dapat jadi dari 2015-16 sampai akhirnya kita dapat pendeta itu tahun berapa itu? Ya. Jadi seperti apa yang tadi sudah disampaikan bahwa di 2016 itu Bapak Penatua Mawiram Pakel masih menjabat sebagai ketua. Oh, iya. Dan di bulan Januari 2016 Jemaat GKI Adonia Wosi melaksanakan sidang jemaat yang pertama. Sidang jemaat yang pertama itu 2016, Januari 2016. Januari 2016. Pimpinan sidang pada saat itu masih kita, ya, belum ada pendeta. Nanti di bulan Mei Juni itu baru ada penempatan dari Klasis Ibu Pendeta Sandra Lopis, ya, sebagai pendeta di jemaat. 2016 juga, ya, tapi bulannya sekitar bulan Juni. Berarti sudah lewat beberapa bulan setelah sidang jemaat, ya. Sidang jemaat, ya. Dan di situ periodisasi Bapak Penatua Mawiram Pakel sendiri sampai dengan 2016. Dan pada saat itu beliau akan mulai menyerahkan tugas dari ketua kepada ketua yang baru. Bu Pendeta almarhum Pendeta Sandra Lopis. Ya, itu 2016 sampai 2020. Nantinya di 2016
bulan Oktober baru ada penambahan majelis dari 13 itu. Oh, dari 13 Iya. ada penambahan majelis Ada penambahan pada tahun majelis 10 orang. 10 orang. Iya. Di 2016 Oh, bulan masih- Oktober. masih di Iya, dalam bulan tahun Oktober 2016. ketika sudah ditempatkan pendeta Sandra Lopis pada Sandra saat Lopis. itu. Oh, Iya. iya. Nah, jadi itu sedikit ya, apa yang dipersiapkan oleh kami sebagai pendiri jemaat pada saat itu ya. Iya. Jadi pada tahun 2016 itu sudah langsung melakukan sidang jemaat. Ya, sidang jemaat. Sidang jemaat, terus akhirnya setelah beberapa bulan Bulan setelah kemudian. melakukan sidang jemaat, akhirnya ditetapkan ada pendeta. Pendeta, Ya. Ibu Sandra Lopis. Benar. Iya. Oke, setelah itu kalau boleh tahu ya, Ya. boleh tahu dari kan sidang jemaat pertama yang dibahas itu kira-kira apa? Kan masih awal-awal sekali toh, iya. jadi belum ada ini. Kira-kira apa yang akan dibahas itu pada saat sidang itu? Umumnya saja, umumnya. Iya. Pada saat itu kita mulai lihat kembali evaluasi tentang Evaluasi. jumlah statistik jemaat kita, ya. Kemudian kita mulai melihat tentang sistem pelayanan yang ada di Jemaat Adonia. Pembagian rayonisasi mulai timbul pada saat sidang pertama itu. Sidang pertama. Ya. Jadi kita mulai bentuk ada 2 rayon, ya 2 rayon 1 dan Rayon rayon 2. Itu tertuang dalam penetapan sidang pertama, Sidang pertama. Jemaat GKI Adonia Wosi, kemudian penambahan majelis jemaat. Majelis jemaat. Ya, penambahan majelis jemaat. Kemudian kita juga sudah mulai melihat tentang pelayanan-pelayanan sakramen yang harus dilakukan di Jemaat GKI Adonia Wosi. Adonia Wosi. Ya. Ada baptisan, ya, ada sidi baru, ya. Kemudian ada pernikahan, ya. Semuanya kita sudah mulai atur di dalam Jemaat Adonia Wosi menjadi jemaat mandiri, ya. Mungkin seperti itu. Jadi dalam sidang jemaat itu sudah langsung diatur ya Ya, ya, untuk kedepannya. ke depannya, ya. Iya. Ini tadi sesi yang pertama kita sudah membahas tentang proses bagaimana Proses awal bagaimana ya gereja ini terbentuk. akhirnya sesi yang kedua ini kita membahas setelah Setelah terbentuk terbentuk dan berdirinya Iya. menjadi Jemaat GKI Adonia Wosi. itu kedepannya tuh bagaimana lagi itu. Iya. Itu. Ini di sesi kedua. Kita masih ada lanjut sesi yang ketiga lagi. Iya. Jadi teman-teman jangan Teman-teman, kemana-mana. jangan kemana-mana, tetap stay tune di akun YouTube kita agar bisa melihat Season ketiga lagi. season ketiganya lagi. Setelah Iya. pesan-pesan berikut, Berikut ini. Halo, selamat datang di Adonia Kids. Siapa nih yang pengen bertumbuh dalam Kristus? Ayo siapkan diri kalian. Kelas ini akan membahas tentang cerita Alkitab dan tumbuh kembang anak. Bergabunglah bersama kami. Halo sahabat bicara, kembali lagi dengan kami berdua di acara talk show Bicara Bingkai Cerita Adonia. Ya Marvel, tadi kita sudah lewati Ya. season pertama dan yang kedua, Dua. kita masuk ke season yang ketiga. Kita masih banyak pertanyaan Masih dan banyak ingin sekali. kita ketahui ya. Ya selanjutnya kita akan bertanya banyak lagi. Kira-kira apa nih Marvel yang ingin ditanyakan? Kita langsung saja ke pertanyaannya Bapak. Tadi kan Bapak bilang pernikahan
baptisan dan sidi itu tetap berjalan tuh Bapak. Itu pernikahan pertama kali di gereja GKI Adonia Wosi itu, di GKI Adonia Wosi itu kapan? Terus siapa yang melayani pada saat itu? Pernikahan, sidi dan baptisan Bapak minta maaf. Iya, baik. Terima kasih ya Kakak Marvel. Seperti apa yang tadi kita sudah sampaikan, 2016, 2017 itu baru pelayanan secara apa yang harus kita lakukan di Jemaat Adonia Wosi itu mulai terlaksana dengan teratur, mulai dari baptisan kudus. Ya, baptisan kudus itu yang pertama kita lakukan di tanggal 26 Desember 2015 ya. 3 bulan setelah Jemaat Adonia Wosi menjadi jemaat mandiri, kemudian bulan Desember kita laksanakan. Itu 5 anak dari 2 keluarga ya. Kemudian CD, kalau CD itu di bulan April ya, April. Itu yang pertama. Kemudian itu yang pertama layani, kita belum ada belum ada pendeta jemaat, jadi waktu itu kita masih dibantu oleh Ibu Pendeta Audra. Pendeta Audra. Kemudian pelantikan badan pelayan unsur pun kita mulai persiapkan ya. Nah, kalau pelantikan badan pelayan unsur yang pertama itu Bapak Pendeta MR Mole ya, melantik dari klasis yang lain ya. Sedangkan pernikahan itu juga kita mulai lakukan dengan baik. Ya, itu ada sepasang pengantin yang kita lakukan di bulan kalau tidak salah di bulan Juni waktu itu 2016 ya, 2016. Setelah itu CD dan pelayanan sakramen lainnya kita mulai lakukan dengan baik ya, karena itu sudah ditetapkan sebagai jemaat mandiri dan mau dan tidak mau kita sudahi. Yang uniknya itu sidang jemaat yang pertama. Nah, sidang jemaat yang pertama itu kan belum ada pelayan firman, tetapi kita sudah bisa melaksanakan. Ya, diberikan kesempatan oleh Badan Pekerja Klasis untuk Jemaat Adonia Wosi mulai melaksanakan sidang yang pertama. Itu Januari 2016. Itu bisa. Ya, itu bisa. Ya. Nah, jadi apa yang tadi ditanyakan oleh Kakak Marvel tadi itu sudah kita lakukan ya. Semenjak Jemaat Adonia Wosi menjadi jemaat mandiri. Ya, dan waktu itu masih dibantu dilayani oleh Ibu Pendeta Audra, karena kebetulan pada saat itu kita belum memiliki ketua jemaat. Tapi setelah itu nanti pada peneguhan CD yang kedua baru dilayani oleh ketua jemaat kita sendiri, karena saat itu sudah ada ketua jemaat. Ya, kan waktu itu kita belum ada penempatan pelayan ya, pendeta. Jadi untuk melaksanakan pelayanan yang harus dilayani oleh pendeta, kita karena ada Bapak Ibu Pendeta yang bisa membantu kita, salah satunya Ibu Pendeta Audra pada saat itu membantu kita ya dalam peneguhan CD ya. Ya, kemudian pelantikan yang tadi saya bilang, pelantikan badan pelayan unsur itu dari klasis Bapak Pendeta Mole ya. Tetapi tidak mengurangi semangat dalam pelayanan yang kita majelis sendiri atur dan disetujui oleh Badan Pekerja Klasis waktu itu ya. Jadi seperti itu Kakak. Baik. Terus Bapak dengan berjalannya waktu dan kita juga sudah mendapatkan ketua jemaat Ibu Pendeta Sandra, almarhumah Ibu Pendeta Sandra Lopis pada saat itu ya. Pasti ada penambahan kakak ya. Itu dengan jumlah majelis masih sama atau bagaimana? Ya. Atau sudah ditambah? Jadi dari 125 kakak tadi itu dia mulai bertambah. Dia mulai bertambah ya. Bertambah, akhirnya di dalam pelayanan itu dari 13 anggota majelis itu ya, kalau diimbangi kita belum ini ya. Akhirnya kita penambahan yang pertama semenjak jemaat mandiri dari 13 itu kita bertambah 10 waktu itu. 10 ya. kakak. 10 orang majelis dulu. Ya. Nanti bulan berjalan berkembang, kemudian bertambah lagi. Ada 2 kali penambahan. Iya. Sampai dengan periodisasi periodisasi majelis itu sampai dengan 2021
kemudian disesuaikan dengan aturan sinode, maka periodisasi sampai dengan saat ini 2022 sampai 2027 itu sebanyak 43 anggota majelis jemaat. Iya, sampai dengan saat ini. Penambahan sampai dengan Sampai saat ini. dengan saat ini. Itu karena berkembangnya ya, bertambah jumlah anggota jemaat. Anggota Ya. jemaat ya. Ya. Namun rayonisasi yang ada masih tetap 2. Sudah Kita masih dua. lihat dulu ya. Mungkin seperti itu ya. Iya, minta Mungkin. maaf dulu. Sebelum kita lanjut, Ya. kita sudah membahas tentang Adonia. Tapi kita tidak tahu nih, Adonia itu siapa yang memberi nama, terus Oh, iya. arti Adonia itu apa? Iya. Baik, kakak berdua, memang betul. Kita kembali lagi ya. Iya. Kita melihat tanggal 4 April 2013 itu peletakan batu pertama. Sebagai Nah. jemaat. Peletakan batu pertama berdirinya jemaat. Jemaat. Ya. Waktu itu belum ada nama ya, sebelumnya belum ada nama. Kita masih pakai pos pelayanan waktu itu. Nah, nanti pada saat tanggal 4 April 2013 disitulah kita bacakan SK berdirinya jemaat dan diberikan nama Jemaat GKI Adonia Wosi. Pada saat itu masa periodisasi pendeta jemaat Sion Sanggeng waktu itu Bapak Pendeta Erjen Adoterai berakhir dan digantikan oleh Bapak Pendeta Frankie T. Nah, di saat itulah pada saat berakhirnya tugas Bapak Pendeta Erjen Adoterai di Jemaat GKI Sion Sanggeng sebagai tanda terima kasih, kemudian sebagai tanda bahwa beliau pernah menjabat di Sion Sanggeng, kemudian juga termasuk salah satu pencetus pemekaran jemaat di Jemaat Sion Sanggeng, maka Bapak Pendeta Erjen Adoterai memberikan nama lewat SK dari majelis jemaat pada saat itu, majelis jemaat GKI Sion Sanggeng itu diberi nama Adonia. Ya, kalau kita mau melihat dari sejarah itu, ya Adonia ini kalau kita lihat dari sejarah gereja itu anak dari anak dari Raja Daud ya, dari istri Haget ya, istri Haget ya pada saat itu. Ya, kalau kita mau lihat arti daripada Adonia sendiri itu adalah Tuhanku Allahku. Tuhanku Allahku. Allahku. Ya, pada saat Arti arti Adonia. nama Adonia. Adonia. Adonia Iya. pada saat itu. Ya. Teman-teman yang di rumah jangan Ya. lupa catat arti Adonia Ya. supaya kalau ada acara gereja kita bisa tahu. Benar. Ini kan selama ini kan orang menganggap bahwa Adonia itu sebagai sebuah nama ya, nama Nama, biasa ya. ya seorang. Ada Tetapi kalau lihat artinya. ada di arti Alkitab juga, anak dari Raja Daud. Anak dari Raja Daud. Ya, ini- Arti Adonia anak dari Raja Daud. Daud. Ya. Ingat dicatat, Ya. jangan lupa. Ya, jadi itu sedikit arti daripada Adonia yang diberikan oleh Bapak Pendeta Erjen Adoterai pada saat itu. Ya, kira-kira begitu kakak. Ya, sekitar nama. Ya. Berarti lanjut ya Bapak, itu pada akhirnya tuh waktu itu, minta maaf ya Bapak, Ya. tanya ulang lagi, penambahan majelis waktu itu pada tahun berapa itu Bapak? Setelah Itu tahun 2016 juga, itu 2016 mulai, juga. itu bulan Oktober kalau tidak salah, itu sudah Iya. mulai ada. Pada saat Ibu Pendeta, almarhum Pendeta Sandra Lopis masuk, ya, bersama-sama dengan Pak Wakil Ketua, mulai melihat tentang perkembangan jemaat kita, akhirnya supaya pelayanan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, akhirnya kita mulai coba untuk menambahkan Majelis. anggota majelis jemaat. majelis. Ya, itu di sekitar tahun 2016 itu mulai perekrutan dan peneguhan nanti di 2017 ya, 2017 kalau tidak salah, setelah nanti ada peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Adonia yang baru ini. Ya, nanti iya. setelah itu. Sebelumnya sudah Tapi sebelumnya sudah ada. Sudah. Ya, waktu gereja yang kecil ya. sudah diteguhkan. Teguhkan, ya sudah diteguhkan. Sudah anggota majelis sudah ada. Anggota majelisnya sudah ada. Jadi sudah ada penambahan dengan Sudah jumlah ada. 43 tadi ya. Belum. belum, itu yang Itu baru. masih dari 13 kita tambah 10, Tambah masih 10. 23. Berarti Masih jadi 23. 23. Iya, masih 23. Berarti penambahannya dari 13 menjadi 23. ya, Itu penambahan yang itu yang pertama, penambahan yang pertama. Yang Kalau yang kedua itu kapan Bapak? Itu nanti di tahun 2017 2018 ya, yang baru. Yang baru bertambah lagi. Itu menjadi Maksudnya yang sekarang. Iya. Yang sekarang.
Tanya tadi kan Kan penambahan dan 10. penambahan 10 dari 13 tambah Selanjutnya 10. penambahan selanjutnya itu pada tahun berapa lagi? 2013 2015 2017 itu penambahan. Itu dari penambahan Iya. dari 23 ke berapa itu Bapak? Kalau Itu boleh tahu? menjadi 23 gitu, kita sudah menjadi 30 waktu itu. 30. Berarti ditambah Kita tambah 7. lagi, tambah 7 lagi waktu Tambah itu. 7 lagi. Iya, waktu itu, ya. Iya. Karena berdasarkan tuntutan pelayanan. Itu jalan sampai dengan periodisasi selesai 2021 waktu itu. Oh iya, Ya, iya. kalau kita waktu itu kan masih melanjutkan dari Sion Sanggeng, tapi ketika jadi mandiri kita dihitung dari nol lagi. Dari nol nol lagi. lagi ya. Jadi mulai dari tahun penempatan jemaat itu sebagai jemaat mandiri. Jemaat mandiri. Iya. Itu penambahan yang kedua ya Bapak. Iya. Kalau yang ini kemarin yang tahun lalu nih, kalau ini sempat ada juga tuh Bapak penambahan majelis Iya, Bapak Iya. di pada tahun lalu 2022 kan yang Ya, tahun lalu. periode yang baru Yang itu baru. menjadi penambahan lagi. Penambahan itu Apa? berapa? Itu penambahannya menjadi berapa? jumlah semua keseluruhan yang tadi kita bilang itu nambah yang lama dengan yang baru itu sekarang menjadi 43. 43. Berarti ditambah 20 lebih Iya, lagi ya. Pak? tambah sekitar 20 lebih. Sekitar 20 lebih lagi, Iya, iya, mungkin Iya, seperti baik. itu. Berarti Baik. kalau mau dibilang setelah penambahan majelis, setelah memulai ibadah daripada saat kita ditetapkan jadi jemaat yang mandiri, Iya. itu sudah mulai dengan adanya pendeta Sandra Lopis, Ya. akhirnya mulai penambahan majelis, kita berjalannya waktu, akhirnya kita akhirnya siapa nih yang punya pemikiran untuk kayaknya kita harus bangun gereja yang lebih besar lagi, mungkin melihat dengan jumlah kakak yang mungkin bertambah banyak, jadi mungkin ada pemikiran untuk kayaknya kita lebih baik membuat gereja yang lebih besar. Iya. Bangun gereja itu sebenarnya sebelum pendeta juga ada, Oh iya, belum ada juga sudah rencana. Sudah ada rencana. sudah ada rencana. Nanti peletakan batunya sudah ada pendeta. Jadi waktu itu saya sama Pak Edo Oh, punya rencana bangun gereja ya sesuai dengan besarnya tanah seperti itu. Jadi pokoknya bangunlah pokoknya sampai bagaimana tanah itu bisa dapat ya sudah itu akhirnya jadi macam mulai sekarang. Nah, nanti 5 Februari 2017 itu peletakan batu pertama. untuk pembangunan gereja baru. Kota Sinode waktu itu Bapak Yoko, Bapak Yoko, Albert Yoko. Albert Yoko. Ya. Oh, iya. Peletakan sampai dengan sekarang ini. Iya, berarti hari itu kalau dibalik diingat lagi setelah peletakan batu pertama pembangunan gereja baru, setelah gereja ini berdiri, itu perpindahan dari gereja kecil ke gereja baru karena kan setelah bangunan ini jadi langsung kita pindah itu kira-kira tahun berapa? Itu 2019. Ya. Ya. 2019 sekitar tanggal kalau tidak salah tanggal 19 Januari kalau tidak salah. 19 Ya, Januari. Berarti pada awal tahun Iya, waktu itu. iya, 19 Januari 2019. Ya, itu kita pindah dari gereja yang lama ke gereja yang pindah baru. ke saat itu. Ya. Tempat Iya. parkir sebenarnya, Oh, bukan gereja ini, gereja. tapi di tempat parkir di gereja yang baru. Iya. Iya. Sementara. Berarti yang Sementara. sekarang kita pakai untuk ibadah nih sebenarnya kalau gereja ini sudah jadi nih tempat untuk parkir. parkiran Parkir, mobil iya. ya, kayak basement begitu. Iya, Iya, iya. best. Iya, iya. Basement yang kita pakai sementara sekarang ini untuk beribadah ini. Iya. Iya. Ya, oke, baik. Setelah kita masuk pembicaraan, sudah mulai masuk ke pembicaraan Nah, pembangunan gereja gereja baru, baru. kita akan lanjut lagi ya. Ya, kita Di nanti sesi akan yang terakhir. sesi terakhir yaitu sesi keempat dan di sesi ini tidak akan kalah menarik dengan sesi-sesi sebelumnya. Iya. Ya, seperti itu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap standby dan saksikan Dan- pesan-pesan yang berikut ini.
pengen bertumbuh dalam Kristus. Ayo siapkan diri kalian. Kelas ini akan membahas tentang cerita Alkitab dan tumbuh kembang anak. Bergabunglah bersama kami. Kesan pesan. Halo, selamat datang di Adonia Kids. Siapa nih yang pengen bertumbuh dalam Kristus? Ayo siapkan diri kalian. Kelas ini akan membahas tentang cerita Alkitab dan tumbuh kembang anak. Bergabunglah bersama kami. Sudah toh? Sudah ke kanan. Ada cuma seperti itu. Ya. Oke sahabat bicara, kembali lagi bersama kami berdua di sesi keempat, yaitu sesi terakhir. Ya tadi kita sudah melewati sesi pertama, kedua, dan ketiga, dan sekarang kita masuk ke sesi keempat. Oke, saya langsung persilakan saya ke Kakak Vivi. Iya, bagaimana? Masih bisa? Iya, masih. Masih. Kita masih siap. Masih Siap. Ya, siap. masih bisa. Karena Masih. cerita ini penting ya, Ya. buat kita Jemaat GKI Adonia Wosi, karena Bagi- sejarah itu penting sekali Iya. ya untuk kita ketahui. Bagi generasi berikut setelah. Iya. Iya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, kita kan tadi di sesi sebelumnya sudah menanyakan tentang proses pembangunan ini toh. Nah, kira-kira kita bikin talk show sekarang ini ada di belakang gereja baru. Ya. Ya, jadi yang ingin ditanyakan, kira-kira luas gereja ini berapa dan daya tampungnya berapa? Luas gereja itu 42 kali 35. Jadi lebar 35, Panjang panjang 42 meter. dengan daya tampung Luasnya Dengan 35. daya tampung 1.500 sampai 2.000. Bisa. 2.000. Dengan 3 lantai. 3 lantai. Jadi lantai pertama base camp, Basement. basement atau tempat parkir. Lantai kedua Tempat ibadah. tempat ibadah. Lantai ketiga balkon. Balkon. Balkon Dan ruang di majelis. belakangnya ruang majelis. Rapat-rapat apa semua di belakang. Oh, Dengan berarti sudah ada ruangan sendiri. Ya. Dengan unsur apa semua di belakang. Oh, sudah termasuk unsur juga. Iya. Termasuk Unsur punya ada. ruangan di belakang. Di belakang. Ruang rapat. Ruang rapat, iya. Iya. Oh, iya, baik. Jadi rencananya kalau ke samping sana akan tambah juga pastori. Pastori. Tapi ya belum, ini gereja dulu Gereja. selesai, Baru kita pastori. masuk lanjut. Pastori. Kira-kira ini sudah berapa persen ini
Sudah berapa persen? Ini sekitar 50-an. ya 80 atau 87. Sekitar 87%. Iya. 87%. Jadi ini terus terang bahwa anggota jemaat juga ada terlibat di dalam Kontribusi. yang berkontribusi. Tapi pemerintah juga Tetap membantu. tidak turut membantu. Turut Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten turut membantu juga sampai dengan saat ini. Sehingga gereja itu bisa begini. Ada yang berpendapat, orang-orang di luar bilang itu karena ada bantuan dari pemerintah sampai bisa jadi seperti ini. Tidak juga. Swadaya Swadaya juga dari jemaat ada. ada, Jemaat ada. janji iman. Janji iman ada Janji sampai iman. dengan saat ini. Oleh karena itu ya, kalau bisa sampai selesai juga, ya, janji iman itu tetap dijalankan. jalankan terus. Jalankan terus. Iya, tuh. Ah, kalau proses pembangunannya tuh mulainya kapan gereja baru ini, Pak? Setelah Dia peletakannya tanggal 5 Februari 2000. 2017, Lalu lalu mulainya bulan Mei 2017. berarti sudah lewat 3 bulan 3 bulan. kemudian ya? 3 bulan yang lah baru 2017. baik, berarti kira-kira gereja ini selesainya kapan kira-kira? Estimasi dari Kira-kira. Bapak berdua. Iya, kalau Tuhan kita sih maunya cepat. Iya, ya. Iya tuh. Tapi itu tergantung Tuhan juga. Iya tuh. Tuhan yang punya rencana juga. Secara manusia kita orang rencanakan. Kalau bisa tahun depan Tahun depan. Kalau bisa tahun depan. Kalau bisa. 2024. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan ya berarti undur lagi 2025. 2025. Pasti Tuhan izinkan. Ya. Amin. Pasti Segala selesai sesuatu. tahun depan. Ya. Pasti. Iya. Kita berdoa bisa cepat, Kita toh berdoa. Tuhan Iya, kasih kemudahan supaya bisa. Pasti bisa. Iya. Oke. Iya. Eh, Untuk selanjutnya kira-kira kesan dan pesannya Bapak dorang bagaimana setelah ini kita acara talk show-nya ini sekarang ada di gereja baru jadi Gereja baru. Iya. ya Di Bapak lantai dorang 1 ya? melihat pembangunan gereja yang sudah sedikit lagi selesai Mencapai kesan puncak. Bapak dorang Sudah mau bagaimana? ditunjukkan. Ya, nanti mari kita tambah pesannya. Iya. Yang pertama bahwa pesannya adalah seluruh anggota jemaat mari giat lagi. Lebih tambah giat lagi untuk membangun ini. Karena ini sudah mau selesai. Iya toh. Jadi lebih tambah giat lagi. Terus yang berikut bagi yang anak-anak, ya kamu kan yang punya gereja ini nanti. Iya. Tuh. Iya toh. Besok-besok kan kita mesti tidak ada. Nah, Iya toh. Terus tidak jadi majelis. Jadi kalau bisa ya bikin yang baik untuk gereja. Karena ini semua untuk dari kita untuk kita. Betul. Bukan pribadi yang punya. Harap Iya toh? baik Bapak. Iya. Harapan Bapak berdua ke depan mau bagaimana? Harapan Bapak berdua ke depan tuh Untuk seperti gereja apa? Untuk ini. gereja ini. Iya. Jemaat Bagaimana? ini. Jemaat ini. Betul kakak berdua, ketika kita melihat dari alur awal latar belakang berdiri jemaat Adonia Wos ini kan jemaat yang berdiri dengan penuh pergumulan, ya, yang bertumbuh dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai jemaat. Tuhan memberikan itu bagian untuk bagaimana kita bisa menghadapi tantangan itu dengan sungguh-sungguh, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Harapan kita sebagai orang-orang tua, ya sebagai pendiri-pendiri, ya bukan hanya saya dengan Pak Waka saja, tapi masih ada beberapa tokoh-tokoh, tua-tua jemaat yang bersama-sama dengan kita untuk berjuang, ya bergumul untuk jemaat ini bisa berdiri. Harapan kita bahwa jemaat itu dengan tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Kerendahan diri dari jemaat ini sangat dibutuhkan, sehingga jemaat ini benar-benar bisa diberkati.
untuk generasi gereja ke depan. Kita harapkan untuk anak-anak kita, pemuda-pemuda kita tetap setia dalam persekutuan. Tetapkan menghadirkan Tuhan di dalam segala pertemuan-pertemuan kalian, sehingga jemaat ini bisa benar-benar bisa bertumbuh. Kita tidak boleh bertepuk dada bahwa kita bisa. Kita tidak boleh bertepuk dada bahwa gereja kita ini besok-besok menjadi ikon Kota Manokwari. Tetapi itu menjadi bagian pergumulan kita untuk bagaimana pertumbuhan iman dari dalam jemaat itu sendiri, untuk bagaimana bisa menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kehidupan jemaat GKI Adonia Wosi. Itu harapan yang ada pada kami. Besok-besok kami berdua ini sudah tidak ada, ya. Perjuangan ini tetap dia jalan, ya, pelayanan ini tetap dia jalan. Kalau dilihat dari periodisasi kemajelisan, ya kita mungkin sampai 2027 periodisasi, ya, periodisasi. Jadi inilah yang menjadi harapan dari kami, ya, Bapak Ibu Majelis, lebih khusus kami sebagai yang dianggap sebagai yang tertua lah, ya, di dalam jemaat ini. Anak-anak harus benar-benar meningkatkan diri hanya kepada Tuhan. Ada satu hal lagi. Silakan Pak. Kebersamaan. Kebersamaan mulai dari majelis sampai ke anggota jemaat. Kebersamaan itu ada. Iya. Jadi terus terang bahwa kenapa saya tekankan bahwa majelis tidak ada majelis saya. Majelis Jemaat Adonia Wosi. Melihat ke depan nanti bagaimana. Itu kebersamaan itu tetap ada. Sebab kalau ada majelis rayon, nanti masing-masing rayon dia perhatikan itu rayon sendiri. Gitu. Jadi mulai sekarang ya majelis Jemaat Adonia Wosi tidak ada majelis rayon 1, rayon 2 tidak ada. Majelis rayon. Ya mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Amin. Sampai selesai. Silakan. Harapannya kita begitu. Oke, baik. Itu harapan Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Waka tadi itu sudah merupakan komitmen dan itu merupakan ciri khas yang ada di Jemaat Adonia Wosi semenjak dia berdiri. Kebersamaan itu harus tetap kita jaga. Lalu kerendahan hati itu yang sangat diutamakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan buat adik berdua, terlebih khusus untuk pemirsa Jemaat GKI Adonia Wosi secara keseluruhan. Mungkin seperti itu, Kakak. Terima kasih. Iya, baik ya. Baik, ya. Itu adalah harapan dari Bapak berdua selaku sebagai tokoh penting di balik berdirinya gereja GKI Adonia Wosi. Ya, baik. Untuk itu kita nih anak-anak muda gereja, khususnya multimedia juga ini, itu kan pasti kita akan tetap ada di dalam gereja ini untuk membangun gereja ke depan lebih baik. Seperti pesan yang tadi sudah disampaikan, tetap adanya kebersamaan. Karena kebersamaan itulah yang akan membangun gereja ini menjadi lebih baik. Benar. Karena ya jujur memang Adonia ini terkenal dengan dia punya kebersamaan. Ya. Dari dulu ya, dari rayon 8 itu kita selalu bersama. Jadi sudah menjadi jemaat sendiri pun tetap masih ada kebersamaan. Benar. Dari mulai sembahyang kita adanya membawa makanan masing-masing, itu kebersamaan yang mungkin ya tidak semua punya ya. Benar. Jadi ya harapan kita sebagai anak-anak muda, Marvel, harapan untuk gereja ini, harapan saya ke depan ya semoga gereja ini bisa cepat selesai agar kita bisa menikmati, bisa merasakan beribadah di gedung gereja kita yang baru ini. Iya benar ya. Semoga ya teman-teman, jangan lupa untuk tetap kita sama-sama kita berdoa supaya pembangunan gereja ini tetap berjalan. Mudah-mudahan targetnya tahun depan, Amin. Mudah-mudahan semoga ya tahun depan. Iya, itulah sejarah singkat
tidak singkat sebenarnya, itu Iya. panjang. Itu panjang dari mulai proses memulainya punya pemikiran untuk pemekaran sampai akhirnya kita bisa bikin talk show ini juga di gereja yang baru ya. Iya, kita kalau begitu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber. Semoga tetap ada sama kita sampai mungkin Bapak punya cucu-cucu punya banyak. Mungkin salah satu dari kita berdua mungkin bisa jadi majelis. Ya. Bisa amin. Bisa. Benar. Bisa jadi. Bisa jadi majelis nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan, ya, toh? benar. Iya, benar. Jadi itu doa Doa, ya. ya. Iya, untuk itu kita nih MC berdua nih baru Ini jadi ya, memang minta maaf pemirsa, ini kita berdua nih MC baru sekali. Jadi kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaklumi. Ya Bapak. Ya, benar, tapi sudah bagus. iya, untuk itu ini acara talk show kita yang pertama. Tapi tetap masih ada kegiatan-kegiatan kita yang lebih banyak lagi yang nanti akan kita buat. Jadi nantikan saja ada talk show, mungkin ada podcast, tapi mungkin teman-teman di rumah mungkin punya ide atau saran, silakan komen di bawah untuk kira-kira ada ide apa lagi nih buat tim multimedia untuk kita buat. Oke, terima kasih. Dari Marvel? Tutup ya? Iya. Oh ya. Sebelum kita tutup, Bapak kita dari kita berdua host ini punya apa? Paspor. Ya, paspor. Oke. Biasa paspornya tuh kita doa peragakan saya dulu ya Bapak. Oh, iya. Seperti kayak Sabi. Sahabat bicara. Nah, gitu Bapak. Mantap. Coba. Itu Maksudnya paspor Bapak. paspor. Jadi mungkin sebelum tutup kita mau mengajak Bapak berdoa untuk Sabi. Sahabat bicara. Sahabat bicara. Jadi Sabi, Kita pas saya latihan Sabi dulu, kita langsung latihan sama-sama dulu. sahabat bicara. Oke, kita tes. Kita tes dulu ya. Sabi, sahabat bicara. Ya, seperti itu. Lang. Ya, langsung. Oke. Oh, kurang kompak. Mungkin Marvel yang bilang Sabi, baru kita bilang sahabat bicara. Setelah saya bilang Sabi baru sahabat bicara. Oh, ya. Sabi, Sahabat bicara. Oke. Oke. Itu sekian talk show dari kami pada siang hari ini. Sebenarnya bukan siang, sudah sore sih. Sore hari ini. Terima kasih Kepada narasumber. kepada Bapak Penatua FS Mawiram Pakel dan juga Bapak Penatua RAD Desa Masu yang sudah ikut berpartisipasi dalam talk show kita pada siang hingga sore hari ini. Iya, teman-teman, untuk mengakhiri semua, jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe dan akun subscribe GKI Adunia Wosi. Ya, sekian dan Dari terima kami. kasih. Dadah. Dadah, sampai jumpa.